Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan nama anggota Akbar Nugraha, Ahmad Rohyuli, M. Ikram Fairuz, M. Ikhlasul Ajmi, dan saya Niko Haji Nurrahman dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Serang Raya dengan mata kuliah Statistika Industri, materi teori peluang. Sejarah teori peluang. Teori peluang lahir dan berkembang dari dunia hitam, meja perjudian, pada awal abad ke-17. Seorang penjudi bangsawan Prancis bernama Chevalier de Mire minta pertolongan kepada Blaise Pascal. Pertolongan yang diharapkan oleh Chevalier de Mire tidak lain adalah bagaimana caranya agar ia memperoleh kemenangan dalam meja perjudian. Cara-cara untuk memperoleh kemenangan dalam meja perjudian itu merupakan dasar-dasar teori peluang yang disarankan oleh Blaise Pascal pada 1623 sampai 1662. Dasar-dasar teori peluang ini selanjutnya dikembangkan oleh Pieper de Fermat pada tahun 1601 sampai dengan 1665. Untuk pengertian peluang menurut Swedibjo tahun 2010 adalah suatu cara untuk menyatakan kesempatan terjadinya suatu peristiwa. Peluang atau disebut juga probabilitas merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Nilai peluang di antara 0 dan 1, peluang kejadian 0 artinya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi, sedangkan peluang kejadian 1 artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Peluang atau disebut juga probabilitas merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Nilai peluang adalah suatu kejadian memiliki sifat yang berarti jika P atau peluang sama dengan 0, maka kejadian tersebut tidak pernah terjadi atau suatu kemustahilan. Jika P peluang sama dengan 1, maka kejadian tersebut merupakan kepastian. Jika A adalah suatu kejadian yang terjadi dan A adalah suatu kejadian di mana A tidak terjadi. Terdapat pada rumus peluang yaitu P A sama dengan banyaknya kejadian A per banyaknya kejadian yang mungkin, atau bisa disingkat dengan P A sama dengan NA per NS. Dikategorikan dalam suatu rumus 1 yaitu PA tambah PA aksen sama dengan 1. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan atau yang disingkat dengan FH dari suatu kejadian adalah banyaknya kemunculan kejadian yang dimaksud dalam beberapa kali percobaan. Terdapat rumus yang diketahui yaitu FH kejadian A sama dengan P dalam kurung A besar dikali banyaknya percobaan. Selanjutnya yaitu macam-macam peluang. Macam-macam peluang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada peluang logis, peluang empiris, dan juga peluang subjektif. Peluang logis adalah sesuatu yang berharga untuk dikaji karena kemampuan memprediksi proses sederhana kerap kali bisa memberikan petunjuk bagi para manajer atau pimpinan organisasi untuk memperbaiki tindakan-tindakan dalam menghadapi situasi yang kompleks atau tidak dapat diprediksi. Peluang empiris. Peluang empiris atau peluang objektif adalah jika sebuah eksperimen dilakukan sebanyak N kali
dan sebuah peristiwa A terjadi banyaknya N dalam kurung A besar kali dari N. Pengulangan ini maka peluang terjadinya peristiwa A dinyatakan sebagai proporsi terjadinya peristiwa A ini. Dan peluang subjektif. Peluang subjektif dapat didefinisikan adalah sebuah bilangan antara 0 dan 1 yang digunakan seseorang untuk menyatakan perasaan ketidakpastian tentang terjadinya peristiwa tertentu. Ya, ini kaidah peluang, di mana ada peluang sebuah peristiwa, peluang peristiwa sederhana, dan peluang peristiwa majemuk. Rumus peluang sebuah peristiwa. P dalam kurung E sama dengan N dalam kurung E besar per N. Sementara rumus peluang peristiwa sederhana yaitu P dalam kurung G aksen kurung sama dengan 1 kurangi P buka kurung G besar tutup kurung. Dan rumus peluang peristiwa majemuk itu 1 peristiwa saling eksklusif, 2 peristiwa saling inklusif, 3 peristiwa bersyarat, 4 peristiwa bebas. Baik, contoh soal pertama. Apabila kita melempar sebuah dadu sebanyak 1 kali, tentukan peluang munculnya mata dadu 4. Penyelesaian atau jawaban. Banyaknya anggota dadu atau titik dadu atau ruang sampel disebut dengan N buka kurung S tutup kurung sama dengan 6. Karena 6 itu adalah banyaknya titik dadu. Titik sampel mata dadu bernilai 4 sama dengan N buka kurung A besar tutup kurung sama dengan 1. 1 di situ disebutkan bahwasanya 1 kali sebuah dadu itu dilemparkan. Rumus untuk mencari peluang munculnya mata dadu 4, peluang sama dengan N buka kurung A tutup kurung per N buka kurung S tutup kurung peluang 4 sama dengan 1/6. Jadi peluang munculnya mata dadu 4 adalah 1/6. Baik, ini contoh soal nomor 2. Hitunglah peluang terambilnya kartu as dari sebuah permainan kartu brik. Penyelesaiannya, banyaknya anggota atau ruang sampel N dalam kurung S besar 52. Nah, 52 ini diambil dari jumlah semua kartu brik. Selanjutnya, titik sampel kartu as AN dalam kurung A besar yaitu 4. Dikarenakan kartu as yang ada di kartu brik berjumlah 4. Peluang terambilnya kartu as yaitu P dalam kurung A besar sama dengan 4/52 sama dengan 1/13. Jadi peluang terambilnya kartu as adalah 1/13. Contoh soal nomor 3. Rudi melempar sebuah uang logam dan sebuah dadu secara bersamaan. Berapakah peluang muncul angka pada uang logam dan bilangan genap pada dadu? Penyelesaian. Kejadian tersebut adalah peluang kejadian saling lepas. Maka P angka 1/2 itu diambil dari 1 logam dan ada 2 angka yang mana ada uang, jumlah, dan ada gambar. Jadi 1/2 bila mana uang logamnya ada 2 berarti 2/4. P genap 3/6 yang mana diambil dari dadu. Dan caranya adalah bilangan
biasanya di sebuah dadu sampai 1 sampai 6. Dan dicarilah bilangan genapnya di mana ada 3, yaitu 2, 4, dan 6. Jadi 3/6. Jadi rumus dan penyelesaiannya, P angka dan genap sama dengan P angka, peluang angka, kali peluang genap sama dengan 1/2 kali 3/6 sama dengan 3/12, disederhanakan lagi jadi sama dengan 1/4. Jadi peluang munculnya angka pada uang logam dan bilangan genap pada dadu adalah 1/4. P itu peluang. Contoh soal nomor 4, sebuah tas berisi 12 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng kuning. Dari tas tersebut akan diambil 1 kelereng. Berapa peluang terambilnya kelereng berwarna merah? Penyelesaian, banyaknya titik sampel N dalam kurung S sama dengan 5 tambah 3 tambah 4 sama dengan 12. Titik sampel kelereng merah N dalam kurung sama dengan 3. P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S sama dengan 3/12 sama dengan 1/4. Jadi peluang terambilnya kelereng warna merah adalah 1/4. Baik, selanjutnya yaitu daftar pustaka, yang dimana terdapat 6 teori atau bahan referensi untuk memahami materi teori peluang dalam mata kuliah statistika industri. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.